Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengganis dari Prodi PGSD mengucapkan terima kasih kepada Bapak Geri Syahril selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan psikologi di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku dari Timothy D. Walker tentang Teach Like Finland. Kala itu, Finlandia sangat mengejutkan dunia ketika siswa-siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencatatkan skor tertinggi di penyelenggaraan pertama PISA, yaitu Program for International Student Assessment pada tahun 2001. Nah, ujiannya itu meliputi penilaian dalam keterampilan berpikir kritis di matematika, sains, dan membaca. Hingga kini, negara mungil ini terus-terusan memukau. Bagaimana pendidikan Finlandia yang jam pelajarannya pendek, PR-nya tidak banyak, dan ujiannya pun tidak begitu terstandarisasi. Dapat menghasilkan bibit-bibit unggul siswa-siswa dengan prestasi yang sangat baik. Ketika Timothy mulai mengajar di sebuah sekolah negeri di Helsinki, dia mencatat rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah Finland. Nah, ini adalah beberapa strategi yang Timothy tulis. Ada kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, bahkan ada juga strategi tentang pola pikir. Selama beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, Walker berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai pendidik untuk mempromosikan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Adapun yang mengajukan 4 bahan kebahagiaan, yaitu Ragunathan, ialah profesor dari Sekolah MC Kamps, Universitas Texas di Austin, pengarang If You're So Smart, Why Aren't You Happy pada tahun 2016, yaitu yang pertama, adanya rasa memiliki atau keterlibatan, yang kedua adanya kemandirian, yang ketiga adanya penguasaan, dan yang terakhir ada pola pikir. Namun, Walker hanya menambahkan satu bahan ke dalam daftar ini, yaitu adanya kesejahteraan, yang ia lihat sebagai fondasi untuk mengembangkan sebuah komponen. Di sekolah Finlandia, guru dan siswa normalnya memiliki istirahat hanya 15 menit setiap 1 jam pelajaran. Dan berdasarkan pengalaman Johanna, sebagian besar pendidik akan menghabiskan istirahat mereka di lounge, meminum kopi, bercakap-cakap dengan rekan kerja, dan membolak-balik sebuah majalah. Ini kedengarannya berdasarkan dengan pengalaman mengajar Amerika si Timothy karena sangat tidak masuk akal. Sebagai guru baru yang mengajar di kelas, si Timothy menghabiskan 12 jamnya dalam sehari. Dan mungkin karena ia berpikir bahwa dia adalah seorang guru yang lebih baik daripada si temannya itu, yaitu Johanna. Tetapi ketika tahun ajaran berakhir, dia sadar betul bahwa dia itu seorang pendidik yang lebih payah. Dia mengalami apa yang dinamakan kurangnya keseimbangan antara kerja dan hidup. Dan dia merasa sangat tertekan serta penuh dengan kecemasan. Yang paling parah, pekerjaan mengajar tidak lagi menyenangkan. Dan mungkin rasa ketidakpuasan pun rupanya dia berimbas pada siswanya. Para pendidik di sekolah dasar Eagle Mountain di Fort Worth, Texas melaporkan suatu perubahan yang signifikan dalam diri siswa yang mendapatkan 4 kali istirahat 15 menit setiap hari. Sebagai contoh, mereka menjadi lebih fokus dan mereka jarang mengeluh lagi. Seorang guru kelas 1 bahkan melihat bahwa siswanya berhenti mengunyah-ngunyah pensil. Guru manapun, setidaknya yang punya pengalaman mengajar 1 tahun penuh, tahu bahwa mengajar itu lebih seperti lari maraton daripada lari sprint. Selain dari tips and trick untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan di kelas ala Finlandia ini, ada juga 5 unsur utama yang mendukung kesuksesan pendidikan di Finlandia. Finlandia menempati peringkat pertama di dunia terkait hasil pendidikannya. Padahal, sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Namun banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Menurut penulis, ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya dari seluruh dunia. 4 unsur merupakan hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara
satu lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak ketika tidak berada di sekolah. Nah, yang pertama, sekolah itu diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintahan Finlandia sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Dan yang ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya pun agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tengah seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas. Para kepala sekolah di sana, selain melakukan tugas kepemimpinan, juga diharuskan mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap memiliki pengalaman langsung di kelasnya. Nah, untuk yang terakhir, maka telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat, sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosialnya. Setiap anak menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Dari kelima unsur tersebut, adapun metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu mengoptimalkan kerja otaknya. Di sini, yaitu di Finlandia, anak-anak terbiasa istirahat 5 menit setiap 1 jam pelajaran, atau durasinya 45 menit. Mereka akan menggunakannya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Selanjutnya, mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah ceria dan lebih fokus pada pelajaran. Istirahat sesaat atau jeda saat belajar akan membuat mereka segar seharian, sehingga lebih maksimal dalam memerhatikan dan menyerap pelajaran. Banyak cara untuk mengistirahatkan otak. Salah satunya menurut Levitin, yaitu dengan melamun. Sementara Brigid School dalam Overwhelmed menyebutkan beberapa cara lain, diantaranya switching atau berpindah antara kerja dan istirahat. Apapun cara yang dipilih, harus tetap diingat untuk melakukannya secara teratur agar manfaat bagi siswa. Sebuah penelitian menegaskan bahwa alam dapat membantu proses belajar seorang anak, yaitu membangun rasa kepercayaan diri, mengurangi gejala dengan hiperaktif karena kekurangan perhatian, bahkan menenangkan anak serta membantu mereka fokus. Tentunya hal-hal di atas akan berguna bagi seorang anak agar dapat fokus dalam pelajarannya. Maka, Anda perlu memberikan waktu bagi otak Anda untuk beristirahat sehingga dapat mengkonsolidasi semua informasi yang masuk. Selanjutnya, adanya rasa dimiliki membuat seseorang akan merasa nyaman saat menjalani proses belajar mengajar di kelas. Seorang guru tentunya perlu melakukan beberapa hal agar muncul perasaan saling terhubung di dalam kelas. Di Helsinki terdapat program Student Welfare Team, yaitu tim kesejahteraan siswa, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka pegang. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam. Hal yang sama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Selanjutnya, kemandirian sangat membantu dalam proses belajar bagi seorang anak. Nah, di Finlandia, anak-anak sudah mandiri sejak kecil. Bukan hanya pemandangan aneh jika ada murid di kelas 5, bahkan kelas 1, pulang ke rumahnya sendiri. Mereka bahkan sudah paham dan tahu bagaimana cara mencapai rumah jika harus mempergunakan kereta bawah.
Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas. Mereka diberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri, namun tidak melanggar koridor yang ada. Maka, mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Sehingga anak akan mudah termotivasi ketika gurunya menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai. Tujuan pendidikan bukanlah meningkatkan pengetahuan, namun untuk menciptakan kemungkinan bagi seorang anak untuk menemukan dan bereksplorasi untuk menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal yang baru. Nah, ada beberapa strategi pengelolaan kelas guna mengembangkan penguasaan bagi siswa. Maka, jangan abaikan buku pegangan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pencapaian materi siswa. Instruksi yang beragam dalam buku panduan membuat guru bisa sangat fleksibel dalam mengatur materi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam kelasnya. Maka manfaatkanlah buku pegangan secara maksimal karena materi pembelajaran jika dipergunakan secara strategis akan membantu siswa dalam menguasai isi pokok pembelajaran tersebut. Yang terakhir, adanya orientasi pada kelimpahan atau mampu meningkatkan kegembiraan dalam kelas serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sebagaimana berorientasi pada kelimpahan ataupun abundance oriented merupakan hasil pemikiran dari seorang peneliti bernama Raj Raghunathan. Dalam metode ini, setiap individu mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang. Di Finlandia, tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu seperti kolaborasi melalui kopi, yaitu menyambut para ahli, melepaskan diri dengan memberi libur, dan jangan lupa berbahagia. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dengan kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar hingga berkunjung ke rumah siswa. Tentu, kebahagiaan guru perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu dengan liburan. Dengan liburan, tenaga akan terisi untuk memulai kelas yang baru. Baiklah, jadi kesimpulan dalam buku tentang Teach Like Finland ini, yang pertama adanya bahwa guru itu perlu menciptakan hubungan saling memiliki yang kuat antara anggota kelas dan guru. Di antaranya dengan mengenal setiap anak secara individu. Yang kedua, seluruh alam semesta adalah ruang kelas. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja jika ia mau. Maka berikan ia kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri mereka. Dan yang terakhir, guru itu harus bertugas memilih metode pembelajaran mana yang terbaik bagi siswanya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas mengenai buku karya Timothy D. Walker, yaitu tentang Teach Like Finland. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!